Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Abang Saka Channel. Di video kali ini aku mau share perlengkapan MPASI Ade Albi beserta reviewnya ya. Untuk link tempat pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oke, jadi barang MPASI yang perlu banget kalian siapkan yaitu ada 5 poin, yaitu peralatan masak, peralatan makan, wadah penyimpanan, kursi makan, dan slaber. Nah, jumlah maupun jenisnya semuanya disesuaikan dengan budget dan kebutuhan ya mams. Kalau misalnya kalian mau pakai peralatan yang udah ada di rumah aja, itu boleh banget, kayak alat masaknya, tempat makan. Karena MPASI itu sebenarnya perlengkapannya nggak ribet ya. Pokoknya cari aja yang memudahkan dan yang terpenting tetap dijaga kebersihannya. Yuk langsung aja ke alat tempur MPASI-nya Ade Albi. Yang pertama, untuk peralatan masaknya, kali ini aku nggak pakai slow cooker. Kalau zamannya Abang Saka aku pakai slow cooker. Tapi kalau untuk Ade Albi kali ini aku langsung masak menggunakan kompor. Di sini aku pakai set panci dari Maiba. Menurutku untuk harga ini cukup murah ya, udah dengan dapat set lengkap kayak gini. Ada sospen ukuran diameter 16 cm. Biasanya aku masak bubur MPASI tuh lebih sering pakai yang ini. Ini menurutku pas banget ya pakai yang diameter segini. Lalu ada fry pan juga kalau untuk numis-numis yang porsinya lebih sedikit. Yang aku suka tuh ini pegangannya kuat dan sama sekali nggak panas kalau kita lagi masak. Ringan dan diameternya ini 16 cm juga ya. Udah termasuk alat untuk mengukus dan juga dapat tutupannya. Pernah ini beberapa kali kebanting, alhamdulillah nggak pecah. Overall dengan harga segini udah oke sih menurutku. Next, di sini ada saringan. Untuk awal MPASI sebaiknya buburnya dihaluskan dan disaring ya mams, karena kan masih tekstur awal. Jadi ini wajib ada di rumah. Untuk harga juga nggak mahal. Ini aku pakai yang diameter 16 cm. Lalu di sini aku ada spatula. Ini ukurannya lebih kecil. Pakai yang ada di rumah aja sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena di Instagram banyak yang nanya spatula yang biasa aku pakai di video masaknya MPASI Ade. Jadi sekalian aja aku spill di sini ya. Untuk ini bahannya tuh tebel, tahan panas dan motifnya lucu. Lalu ada timbangan. Ini timbangan sebenarnya udah dari zamannya Abang Saka. Walaupun ini nggak wajib, tapi buat kalian nih yang masih awal-awal, yang masih bingung nakar bahan-bahan MPASI, kalian bisa pakai timbangan yang kayak gini ya. Setelah MPASI, timbangan ini pun sebenarnya kalau di aku masih kepake banget sih kalau di rumah. Lalu di sini ada sendok takar. Ini sama halnya kayak timbangan tadi ya mam. Sebenarnya nggak MPASI juga. Kalau aku sendok takar ini tuh sebenarnya kepake buat keperluan masak sehari-hari. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Lagi pula ini harganya murmer banget. Terus sebenarnya kemarin tuh aku beli Kuru food chopper karena banyak yang pakai. Nih aku kasih lihat ya, pas dipakai tuh kayak gini bunyinya. Jujur menurutku ini tuh nggak terlalu kepake ya, karena selain kapasitasnya emang sedikit sempit gitu, jadi harus kayak beberapa kali diulang saat ngehalusin buburnya. Dan saranku sih mendingan kalau kalian mau pakai blender, mendingan pakai blender yang ukuran biasa aja sih, yang lebih besar daripada ini, atau pakai aja yang udah ada di rumah. Asalkan ketika mau dipakai untuk menghaluskan bubur MPASI, kondisi blender bener-bener bersih. Next, lanjut ke peralatan makan. Untuk peralatan makan nggak perlu banyak-banyak, karena begitu kelar makan toh juga langsung dicuci, dan makan selanjutnya bisa pakai mangkok yang sama. Bahkan tuh sekarang aku lebih sering kasih bubur kade tuh pakai wadah untuk penyimpanan MPASI mams. Jadi kemarin aku tuh cuman beli feeding set pigeon aja yang kayak gini. Ini di dalamnya udah lengkap. Ada piring besar, piring kecil, ada mangkok, terus ada sendok, dan ada training cup. Untuk bahannya ini juara banget, udah oke banget, terbukti dari zamannya Abang Saka. Mau jatuh atau dilempar kayak gimana, ini tetap nggak akan hancur. Terus gambar di tengah piringnya itu nggak gampang letek. Untuk sendoknya ini juga juara ya, untuk awal bayi yang baru mulai MPASI, ini ukurannya pas banget. Dokokannya tuh nggak terlalu dalam, terus lebarnya juga nggak terlalu kelebaran ya untuk mulut bayi yang baru mulai MPASI. Jadi
masuk mulut bayi tuh menurutku pas ya, jadi nyuapinnya juga enak. Kalau kalian mau beli sendoknya aja terpisah, nanti aku kasih linknya juga deh ya. Lalu di sini ada training cup sistemnya, bisa 4 tahap. Tapi training cup ini sebenarnya di Ade Albi cuman kepake yang ini nih mam, yang ada sedotannya. Sisanya nggak terlalu kepake, jadi mendingan beli satuannya aja kalau kalian mau coba. Berikutnya aku ada training cup keluaran dari Richel. Ini cocok banget buat bayi yang baru banget belajar minum menggunakan sedotan, karena ini bisa digunain dari awal MPASI. Dan kalau dibandingin sama Pigeon tadi, ini ukurannya lebih kecil ya. Lalu sedotannya lebih pendek, jadi memudahkan si kecil belajar minum. Apalagi si tutupnya ini kita bisa bantu tekan mam. Jadi pas kita tekan itu airnya bakal naik ke sedotan. Kalau dibalik gini airnya juga nggak akan tumpah. Cuman kekurangannya kalau dibandingin sama si Pigeon tadi, kalau gelas ini tuh kalau dilempar sama adek ke bawah lantai itu pasti tutupnya kayak bakal copot dan airnya pasti bakal tumpah. Lalu berikutnya di sini aku ada sendok favoritnya Ade Albi. Kalau kalian ngikutin Instagramnya Ade Albi tuh sering banget makan pakai sendok ini karena mereka itu kan suka gigit-gigit sendok ya mam. Jadi pakai sendok ini tuh ngebantu banget karena buburnya itu bisa disangkutin di sendok ini. Jadi ketika mereka gigit sendoknya, otomatis tuh mereka bakal icip-icip si buburnya juga. Nah ini juga termasuk kotaknya, jadi praktis buat dibawa-bawa. Lalu di sini aku ada sendok silikon tambahan ya. Ini merek Sugar Baby. Sengaja pilih yang ada case-nya supaya praktis untuk dibawa-bawa juga. Untuk ukuran sendoknya ini menurutku juga pas banget untuk usia 6 bulan. Kemudian aku juga beli fruit feeder. Sebenarnya ini nggak terlalu sering kepake kecuali adek lagi makan buah. Gemes banget, ini ada kerincingannya biar lebih menarik juga buat mainan. Nah di hari pertama MPASI, adek tuh kemarin makan cemilannya langsung buah naga dan nggak perlu disaring lagi. Jadi langsung aja masukin buah naganya ke dalam dotnya ini. Udah deh, terus adek kenyot si dotnya ini. Next lanjut ke wadah penyimpanan ya. Untuk wadah penyimpanan ini wajib banget ada di rumah karena bisa kepake untuk naro bubur, naro kaldu, naro santan homemade maupun nyimpen lauk-laukan. Wadah kaca pertama di sini aku pakai Little Dimple. Ini takaran maksimalnya di 170 ml tapi masih bisa sampai sekitar 200 ml lebih. Untuk kualitas ini nggak usah diraguin lagi deh. Bahannya tuh tebel banget, bahkan beberapa kali jatuh ini alhamdulillah nggak pecah. Terus ini tuh aman ya kalau misalnya kalian mau rebus langsung di air mendidih. Kaca ini tuh kuat, tutupnya rekat dan anti bocor. Kemudian untuk wadah keduaku di sini aku ada Little Baby. Untuk kapasitas emang lebih sedikit, cuman sekitar 140 ml. Bahannya juga cukup tebal, tapi kemarin tuh sempet kelempar sama adek ya ke lantai dan pecah satu. Terus untuk tutupnya ini tuh ada lubang yang bisa dibuka tutup. Jadi ketika kalian menghangatkan bubur dengan dikukus, si tutupnya ini nggak perlu dibuka. Yang dibuka hanya si lubangnya aja. Terus aku kemarin juga pakai food container dari Richel. Kalau ini tuh bahannya bukan kaca ya. Aku pakai ini sebenarnya untuk naruh bahan-bahan prohe di kulkas. Ada beberapa pilihan ukuran. Kalau yang ini ukurannya 100 ml. Tempat ini tuh bisa dipakai beberapa kali ya. Jadi bukan untuk sekali pakai. Lalu aku juga punya wadah dengan bahan silikon yang ada tutupnya kayak gini. Nah yang besar ini kapasitasnya per kotak 100 ml dan yang kecil kapasitasnya per kotak 10 ml. Yang ini ada beberapa pilihan jumlah kotak. Aku pakai yang 8 kotak dan 4 kotak. Biasanya aku tuh pakai ini untuk naruh kaldu homemade atau santan homemade. Ini bahannya bagus banget, tebal, dan untuk ambil santan atau kaldu bekunya nanti tuh gampang banget dikeluarinnya. Next, berikutnya di sini ada kursi makan. Nah, menurut kalian gimana? Kursi makan itu perlu apa enggak? Karena ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak perlu. Kalau aku jujur perlu banget untuk melatih kemandirian anak duduk saat makan. Karena kalau enggak didudukin di kursi makan, apalagi kalau nanti anak kalian tuh udah bisa merangkak, Mam. Itu tuh malah jadi kayak nggak fokus gitu loh makannya, jadinya malah kemana-mana.
Tapi emang sih ngebiasain anak duduk saat makan di awal MPASI itu emang susah-susah gampang. Ada yang betah-betah aja, ada juga yang nggak betah lama-lama. Bukan nggak betah sih, tapi menurutku belum terbiasa ya. Tapi karena kursi makan bayi ini harganya cukup mahal, jadi kalau kalian nggak ada atau belum ada budget, ya udah nggak usah dipaksain beli dulu. Pilihannya itu kalian bisa pangku si kecil saat makan. Untuk kursi makan di rumah sebenarnya aku punya dua ya, yang satu beli dan yang satu dikasih. Jadi bukan berarti di sini kalian harus beli dua ya. Yang pertama, Ade pakai kursi makan dari Inti Baby. Yang ini fiturnya super lengkap ya, bisa dijadiin 4 mode. Kalau misalnya lagi makan, bisa dijadiin high chair yang tinggi atau low dining chair yang pendek. Nah, saat sedang tidak makan, ini tuh bisa dijadiin yo-yo chart atau kursi dorong-dorong dan rocking chair atau kursi ayun. Ini dilengkapin dengan extra tray yang bisa dilepas pasang. Terus traynya bisa dilipat gini atau dilepas pasang. Ada safety beltnya, terus sandaran kursinya bisa diatur. Nah ini juga penting dalam memilih kursi makan bayi, yaitu bagian kakinya kalau bisa jangan sampai ngatung ya mams. Kursi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada tempat penyimpanan di bawah. Terus kursi ini juga bisa dilipat jadi lebih praktis. Oh ya, untuk rodanya ini juga ada lock sistemnya ya. Tapi karena kursi ini fiturnya lengkap banget ya menurutku, jadi untuk harga ya memang lebih mahal dibandingkan kursi makan Ade yang ini. Nah kalau ini keluaran dari Sugar Baby. Ini juga double tray, ukuran jarak traynya bisa diatur, ada safety belt juga. Terus pijakan kakinya nih, tapi sayangnya Ade belum nyampe ya. Masih lebih mendingan yang Inti Baby tadi. Terus ini juga bisa dijadiin high chair, low chair. Terus ada rodanya juga buat didorong-dorong. Ada yang lebih murah lagi, yaitu sofa bayi. Aku punya ini sebenarnya waktu stimulasi duduk Ade. Ini juga bisa kalian pakai saat belajar makan. Untuk harga jauh lebih murah ini daripada kursi makan bayi ya tentunya. Jadi disesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan ya. Oke, next terakhir adalah slabber. Sejauh ini aku tuh cuman ada satu slabber, karena jujur Ade tuh nggak betahan banget dipakein slabber. Jadi kalau anak kalian nggak suka dipakein slabber, sebenarnya nggak masalah sih, apalagi di rumah ya. Cuman kalau lagi bepergian, aku saranin tetap bawa sih, supaya pas makan itu nggak terlalu belepotan. Udah deh, itu aja sih mams perlengkapan MPASI-nya Ade Albi sejauh ini. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan budgetnya ya mams. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.